Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ukiran Kisah. Semoga yang subscribe dimurahkan rizkinya dan masuk surga. Amin. Kali ini, Ukiran Kisah menghadirkan sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda penanam singkong yang dengan tulus menolong seorang polisi wanita cantik saat kecelakaan dan mengungkap sebuah kejahatan besar. Hingga akhirnya kejadian menakjubkan mengantarkan kehidupan mereka. Sebelum cerita ini dimulai, mari bersama-sama kita haturkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kelak menjadi salah satu bukti cinta kita kepada beliau untuk mendapat syafaatnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan kebun singkong yang hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Setiap hari, Adi bekerja keras menanam dan merawat singkong di ladangnya. Ia adalah sosok sederhana, jujur, dan pekerja keras. Walau hidupnya pas-pasan, hati Adi selalu penuh syukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan. Pagi itu, udara segar menyapa desa. Burung-burung berkicau riang, dan aliran sungai yang mengalir di tepi ladang menjadi saksi sunyi kehidupan warga. Adi berjalan menyusuri tepi sungai, hendak memeriksa tanaman dan mencari kayu bakar untuk api di rumahnya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara teriakan putus asa yang memecah kesunyian pagi. Suara itu berasal dari sungai yang deras dan berliku. Jantung Adi berdegup kencang. Dengan cepat, ia berlari menuju sumber suara. Di tengah arus yang kuat, terlihat seorang wanita yang terhanyut dan hampir tenggelam. Dengan sigap, Adi segera menceburkan diri ke air dingin dan berusaha menolong wanita itu. Perjuangan melawan derasnya arus tak mudah. Namun, dengan kekuatan dan keteguhan hati, Adi berhasil meraih tangan wanita tersebut dan membawanya ke tepian. Wanita itu terbatuk-batuk, namun matanya yang indah menatap penuh rasa terima kasih kepada Adi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rina, seorang polisi wanita yang sedang bertugas mengawasi kawasan perairan desa. Adi merasa penasaran. Bagaimana seorang polisi wanita bisa mengalami kecelakaan di sungai yang selama ini dianggap aman? Apakah sungai itu benar-benar seaman yang mereka kira? Hati Adi tergerak. Ia menawarkan diri untuk membantu Rina pulih. Wanita itu menerima dengan lemah lembut. Di balik senyum Rina, ada misteri yang belum terungkap. Dan di balik kebaikan Adi, tersimpan takdir yang menunggu untuk ditulis. Hari-hari berlalu dengan tenang. Rina mulai pulih di rumah Adi. Mereka sering berbincang, saling mengenal lebih dalam. Rina menceritakan tentang tugasnya sebagai polisi wanita yang tak mudah. Ia bukan hanya menjaga keamanan desa, tapi juga menyelidiki kasus-kasus yang tersembunyi di balik kedamaian. Namun, Rina belum berani mengungkap semua rahasianya. Ia masih menyimpan kekhawatiran tentang kecelakaan yang menimpanya di sungai. Sungai yang selama ini dianggap aman tiba-tiba berubah menjadi tempat yang berbahaya. Ia merasa ada sesuatu yang sengaja membuatnya terjatuh dan hanyut. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian dan rasa ingin tahu yang semakin besar. Ia mulai merasakan ada bahaya yang mengintai bukan hanya Rina, tapi juga desa dan keluarganya. Suatu malam, saat Rina hendak menunjukkan sebuah dokumen penting dari hasil penyelidikannya, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Mereka berdua terdiam. Keduanya sadar bahwa mereka tengah diawasi. Ketenangan yang dulu ada kini mulai hilang. Mereka harus bersiap menghadapi ancaman yang tak terlihat. Siapa yang mengintai mereka? Apa sebenarnya yang sedang Rina ungkap? Cerita makin dalam dan penuh misteri. Ketegangan ini membuat siapapun ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari demi hari, rahasia mulai terbuka. Rina mengungkap bahwa ada sindikat korupsi besar yang mencoba menguasai tanah dan hasil panen di desa, termasuk ladang singkong milik Adi. Mereka memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk menekan warga dan mengintimidasi siapa saja yang berani menentang. Desa yang tampak damai ternyata menyimpan banyak luka. Rumah Adi pernah disatroni oleh orang tak dikenal yang ingin memberi peringatan. Rina sendiri beberapa kali mengalami intimidasi saat menjalankan tugas. Namun Adi dan Rina tidak gentar. Kebersamaan mereka menjadi kekuatan baru untuk melawan ketidakadilan.
Adi yang dulu hanya petani biasa mulai belajar menjadi pelindung desa dan pejuang kebenaran. Mereka tahu perjuangan ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga keteguhan iman kepada Allah. Mereka percaya bahwa dengan pertolongan Allah, kejahatan akan kalah. Pertanyaan besar menggantung. Bisakah Adi dan Rina menghadapi musuh yang besar ini? Apa harga yang harus mereka bayar demi kebenaran? Malam yang sunyi menjadi saksi bisu perjuangan Adi dan Rina. Mereka mulai merangkai rencana dengan hati-hati. Bersama beberapa warga yang mulai berani bersuara, mereka mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk menghadapi sindikat yang merajalela. Setiap pertemuan di balai desa diwarnai dengan semangat dan tekad. Warga yang dulu diam dan takut kini bersatu, siap melawan ketidakadilan. Namun, musuh semakin agresif. Ancaman dan intimidasi datang silih berganti. Suatu malam, Adi hampir diserang saat pulang dari ladang. Rina juga mendapat tekanan besar dari atasannya yang mungkin sudah terafiliasi dengan sindikat tersebut. Meski demikian, Adi dan Rina tetap teguh. Mereka yakin bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang diri mereka, tapi tentang masa depan desa dan kehormatan yang harus dijaga. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada kebenaran, namun juga pada bahaya yang tak terduga. Apa yang akan terjadi ketika gelap dan terang saling bertarung? Bisakah mereka bertahan? Pagi itu, suasana di balai desa tampak berbeda. Wajah-wajah tegang menghiasi ruangan saat Rina berdiri di depan warga, membawa berkas-berkas bukti yang berhasil dikumpulkan. Ia membuka satu persatu data yang menunjukkan aliran dana gelap, pemalsuan dokumen kepemilikan tanah, hingga bukti keterlibatan oknum aparat yang seharusnya menjaga keadilan. Ternyata, sungai tempat Rina terjatuh bukan sekadar tempat biasa. Di balik alirannya, ada jalur rahasia tempat sindikat menyelundupkan hasil rampasan dari desa keluar wilayah. Kecelakaan yang menimpa Rina pun terbukti sebagai percobaan pembunuhan terencana. Suasana semakin tegang saat nama seorang tokoh terpandang di desa disebut sebagai dalang dari semuanya. Dialah Pak Karsa, ketua koperasi desa yang selama ini disangka sebagai dermawan. Wajah ramahnya ternyata hanya topeng untuk menutupi kerakusan. Adi, yang kini menjadi suara kuat bagi warga, berdiri mendampingi Rina. Ia meyakinkan semua orang bahwa sudah waktunya kejahatan dilawan bersama. Dengan keberanian dan doa yang tak pernah putus, mereka membawa bukti-bukti itu ke tingkat hukum yang lebih tinggi. Nama-nama besar mulai diperiksa. Desa mulai menggeliat menuju keadilan. Namun, di balik keberhasilan itu, ada perasaan was-was. Sebab, sindikat belum sepenuhnya tumbang. Apakah kemenangan ini sudah final? Ataukah badai yang lebih besar sedang menunggu? Setelah badai panjang yang mengguncang desa, perlahan langit mulai cerah. Warga kembali bekerja di ladang. Anak-anak tertawa di pematang sawah, dan aroma ketenangan mulai meresap ke dalam hati semua orang. Adi kini dikenal sebagai pahlawan desa. Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena keteguhan hati dan keberaniannya membela yang benar. Rina pun mendapatkan penghargaan atas keberaniannya membongkar sindikat dan membersihkan tubuh kepolisian dari oknum kotor. Namun di balik semua itu, ada benih yang diam-diam tumbuh. Rasa yang tak bisa disembunyikan lagi. Adi, si penanam singkong yang sederhana, mulai merasakan sesuatu yang berbeda saat memandang Rina. Dan Rina, yang tegas dan berwibawa, juga merasa nyaman dan damai saat berada di sisi Adi. Mereka mulai saling memperhatikan dengan cara yang tak biasa. Dalam diam, mereka saling mendoakan. Dalam sepi, mereka saling merindukan. Suatu sore, di tepi sungai tempat pertemuan pertama mereka, Adi berbicara dengan suara bergetar. Ia mengutarakan isi hatinya. Bukan sekadar perasaan, tapi niat tulus untuk mempersunting Rina, membawanya ke dalam kehidupan yang sederhana tapi penuh keberkahan. Rina terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia pun menjawab namun pasti, bahwa ia menerima niat baik itu, bukan karena gelar atau keberanian, tapi karena hati Adi yang bersih dan imannya yang kuat kepada Allah. Tak ada sorak-sorai, tak ada pesta, hanya angin yang berhembus pelan, dan air sungai yang mengalir tenang. Tapi di sanalah, takdir indah itu ditulis. Namun,
Apa balasan Allah berikutnya untuk Adi setelah semua perjuangannya? Hari pernikahan Adi dan Rina tiba. Meski sederhana, suasananya penuh haru dan keberkahan. Warga desa berkumpul, bukan hanya merayakan ikatan cinta, tapi juga menghormati dua insan yang telah berjasa besar menyelamatkan mereka dari jerat kezaliman. Dalam balutan pakaian putih yang sederhana, Adi menatap Rina dengan mata berkaca. Ia tak pernah menyangka, dari seorang penanam singkong yang dulu hanya dikenal karena keuletannya di ladang, kini ia menjadi suami seorang wanita yang bukan hanya cantik, tapi juga tangguh dan berakhlak mulia. Namun kejutan Allah belum berhenti sampai di situ. Beberapa hari setelah pernikahan, Adi dan Rina menerima undangan dari ibu kota. Ternyata, perjuangan mereka selama ini telah menginspirasi banyak orang. Pemerintah pusat ingin memberikan penghargaan atas keberanian mereka, serta memberikan bantuan pengembangan untuk desa yang mereka bela. Adi diminta menjadi pembicara dalam forum nasional tentang ketahanan pangan dan keberdayaan desa. Ladang singkongnya yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi model percontohan pertanian mandiri yang bersih dari campur tangan mafia. Tak hanya itu, Rina ditugaskan untuk memimpin program pembinaan hukum desa-desa terpencil di seluruh wilayah kabupaten. Ia memilih untuk tetap tinggal bersama Adi di desa, membangun kehidupan dari bawah, tapi penuh makna. Desa kecil itu kini dikenal sebagai desa yang bangkit dari keterpurukan karena iman, keberanian, dan cinta. Anak-anak belajar bahwa keberhasilan bukan hanya milik orang kota. Ia juga tumbuh dari tanah ladang, dari peluh yang jujur, dan dari hati yang lurus menghadap kepada Allah. Dan Adi, ia hanya tersenyum, menatap matahari pagi yang hangat. Dari tepi ladang singkong, ia tahu, semua ini bukan karena kehebatannya, tapi karena Allah melihat kejujuran yang tersembunyi dalam hatinya. Dan balasan dari langit selalu datang tepat waktu, bahkan lebih indah dari apa yang pernah ia bayangkan. Beberapa minggu setelah pernikahan Adi dan Rina, suasana desa tampak damai seperti biasa. Ladang mulai panen, warga kembali beraktivitas, dan senyum hangat kembali menghiasi wajah mereka. Namun tanpa disadari, bahaya perlahan menyusup kembali ke dalam kehidupan mereka. Di antara warga baru yang datang ke desa, ada seorang pria bernama Raka. Ia mengaku sebagai perantau yang ingin belajar bertani singkong dari Adi. Wajahnya ramah, tutur katanya halus, dan geraknya luwes. Namun tak ada yang tahu, Raka adalah salah satu kaki tangan Pak Karsa yang berhasil kabur dari penggerebekan dulu. Dengan identitas palsu, ia menyamar dan mulai mendekati warga, khususnya yang dulu dekat dengan jaringan lama. Ia menyebar fitnah halus, mempertanyakan perubahan di desa, dan diam-diam mengumpulkan informasi tentang kegiatan Adi dan Rina. Rina yang peka terhadap gerak-gerik mencurigakan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa dokumen pelatihan hukum yang ia susun tiba-tiba rusak di dalam komputernya. Ladang singkong Adi yang luas mulai sering dimasuki binatang liar, padahal selama ini pagar cukup kuat. Satu malam, seekor ular ditemukan di kamar Adi dan Rina. Tidak biasa, dan terlalu mencurigakan. Adi mulai menyelidiki dengan tenang. Ia menanamkan niat dalam hatinya. Jika ini ujian lagi, aku siap. Asal engkau bersamaku, ya Allah. Namun, bahaya kali ini bukan hanya datang dari luar. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menyusup dari dalam. Hari-hari berikutnya menjadi penuh waspada. Meski tak ada bukti langsung, aura ancaman terasa nyata. Ladang singkong milik Adi yang biasanya subur mendadak rusak sebagian. Tanaman layu, beberapa batang tercerabut, dan ada bekas jejak kaki yang tak dikenal di sekitar pagar. Rina, yang sedang mempersiapkan program pelatihan hukum bagi desa tetangga, menemukan seluruh berkas pentingnya raib dari tempat penyimpanan. Ia sempat curiga dirinya hanya lupa menaruh, hingga suatu malam, seseorang melempar batu ke arah rumah mereka. Tak ada pesan, hanya secari kertas berisi satu kalimat singkat. Jangan terlalu percaya, pengkhianat selalu ada di antara kalian. Malam itu, Adi duduk di serambi rumah dengan pandangan tajam. Ia mulai menyusun ulang kejadian demi kejadian. Ia sadar, ini bukan kebetulan. Ini adalah sisa luka lama yang belum benar-benar sembuh.
dan seseorang sedang mencoba membuka luka itu kembali. Pagi harinya, Adi memanggil beberapa pemuda desa yang dulu pernah membantunya. Ia meminta mereka membantu menyelidiki siapa warga baru yang belakangan masuk ke desa. Salah satu dari mereka menyebut nama Raka. Adi langsung diam. Sejak awal, ia memang merasa ada sesuatu yang janggal dari pria itu. Namun sebelum rencana penyelidikan bisa berjalan, malam berikutnya kejadian mengejutkan terjadi. Gudang singkong milik Adi terbakar. Api berkobar besar, nyaris melalap rumahnya juga. Warga panik berlarian membawa ember dan alat seadanya. Rina menangis melihat hasil kerja keras suaminya selama bertahun-tahun nyaris habis terbakar. Adi berdiri tegak. Wajahnya tak menunjukkan panik, tapi jelas menyimpan bara amarah. Bukan karena singkong, tapi karena ada yang berani menyentuh kehidupan yang ia jaga dengan ikhlas. Cukup, aku tidak akan tinggal diam lagi. Jika mereka ingin perang, maka aku akan hadapi dengan keyakinan, ucap Adi dalam hati. Namun ia tak tahu, bahaya terbesar justru sedang menunggu dari arah yang paling tak disangka. Pagi itu desa terlihat biasa saja. Warga lalu lalang seperti tak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Namun bagi Adi, suasana telah berubah. Api yang membakar gudang bukan hanya membakar hasil panen, tapi juga menyulut tekad dalam dadanya. Ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah peringatan. Adi duduk bersama pemuda-pemuda yang ia percaya. Bersama mereka, ia membahas jejak dan informasi yang mulai terkumpul. Salah satu warga menyebut bahwa Raka sering keluar malam tanpa alasan jelas, dan pernah terlihat berbicara diam-diam dengan seorang warga lama bernama Pak Salim. Pak Salim, dulunya adalah tokoh yang cukup disegani. Tapi semenjak jaringan Pak Karsa tumbang, ia menyepi dan jarang terlihat. Adi merasa ada yang disembunyikan. Tanpa banyak bicara, malam itu Adi menyamar bersama dua pemuda, mengintai belakang rumah Pak Salim. Mereka menyaksikan sesuatu yang membuat dada mereka bergetar. Di balik rumah Pak Salim, terlihat Raka sedang menyerahkan sesuatu ke tangan Pak Salim, segepok uang dan sebuah amplop bersegel hitam. Isinya belum jelas, tapi dari ekspresi mereka, ini bukan hal baik. Adi menunggu sampai Raka pergi, lalu perlahan mendekati rumah Pak Salim. Ia mengetuk pintu, dan dengan nada lembut memanggil, "Assalamualaikum, Pak Salim, saya Adi, boleh bicara sebentar?" Pak Salim terkejut. Wajahnya pucat. Ia mencoba menutup pintu kembali. Namun Adi lebih cepat menahannya. "Pak, saya tahu, panjenengan bukan orang jahat. Tapi jika panjenengan menyimpan sesuatu yang bisa membahayakan desa, tolong hentikan. Demi keselamatan semua," ucap Adi dengan nada penuh harap. Pak Salim terdiam lama. Matanya berkaca. Ia menghela napas berat. Aku hanya butuh uang untuk berobat istri, Di. Tapi ternyata mereka manfaatkan aku. Aku menyesal." Dengan tangan gemetar, Pak Salim menyerahkan amplop yang tadi ia terima. Di dalamnya ada peta rencana sabotase sistem irigasi ladang Adi, dan sebuah foto Rina yang sedang berada di kantor pelatihan. Adi langsung pucat. Rina dalam bahaya, dan tak ada waktu lagi. Malam itu, Adi berlari tanpa sepatah kata. Peta di tangannya menunjukkan lokasi yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Sebuah gubuk tua di tengah hutan bambu, arah barat desa. Tempat itu sudah lama tak terpakai, dan konon menyimpan banyak cerita angker. Tapi Adi tak peduli. Rina tidak terlihat sejak sore. Ia pamit sebentar ke balai desa untuk menyerahkan dokumen program pelatihan, namun belum kembali hingga malam menjelang. Telepon genggamnya pun tak bisa dihubungi. Langit gelap tanpa bintang. Angin hutan berdesir seperti bisikan. Adi membawa senter dan sebilah parang kecil. Ia menyusuri jalan setapak dengan langkah penuh doa. Setiap desir ranting seperti panggilan kegelisahan. Sampai akhirnya ia melihat cahaya redup dari jendela gubuk tua itu. Dengan napas tertahan, Adi mendekat pelan. Dari celah dinding, ia melihat dua pria berjaga. Dan di sudut ruangan, Rina duduk terikat dengan mulut dilakban, matanya tertutup. Wajahnya tampak pucat, namun tubuhnya masih bergerak, masih hidup.
Adi memejamkan mata. Ya Allah, jaga dia untukku, beri aku keberanian. Ia merayap di balik semak, memberi isyarat kedua pemuda yang menyusul di belakang. Mereka bersiap. Lalu, seperti kilat menyambar, Adi melompat masuk dari jendela, menjatuhkan salah satu pelaku dengan hantaman kayu. Pemuda lainnya masuk dari pintu belakang dan menyergap penjaga yang satunya. Terjadi perkelahian singkat, namun dengan semangat dan keberanian, mereka berhasil melumpuhkan dua orang itu. Rina segera dilepaskan. Tangisnya pecah saat melihat Adi memeluknya. Aku takut. Aku pikir aku gak akan bisa lihat kamu lagi, ucap Rina dalam pelukannya. Adi hanya memeluk lebih erat. Tak mampu berkata. Matanya juga basah. Tapi bukan karena takut, melainkan karena bersyukur. Saat mereka keluar dari gubuk tua itu, matahari mulai mengintip dari balik bukit. Seolah semesta ikut bersujud. Karena malam itu, cinta dan keberanian menang lagi atas kegelapan. Namun Adi tahu, masih ada satu hal yang harus ia selesaikan. Raka. Pagi itu, seluruh desa gempar. Kabar tentang penyelamatan Rina menyebar cepat. Warga mulai mencurigai sosok Raka yang selama ini tampak baik dan membantu. Namun Raka tak terlihat. Rumah kecil tempat ia tinggal kosong. Seakan ia tahu waktunya hampir habis dan memilih menghilang sebelum dijemput. Adi, bersama dua pemuda desa dan satu anggota polisi yang ikut berjaga di desa, segera melacak jejak Raka. Mereka menemukan bekas sepatu di tepi sungai, dan secari kain yang mirip dengan baju yang biasa dikenakan Raka, terjebak di semak. Pencarian terus dilakukan hingga sore. Jejak mengarah ke sebuah pondok tua di pinggir jurang. Tempat itu dulunya bekas pos pengintaian, namun sudah lama terbengkalai. Ketika mereka mendekat, terdengar suara berisik dari dalam. Adi mengisyaratkan semua untuk diam. Ia mendekat perlahan. Dari celah papan, terlihat Raka sedang membuka ponsel, merekam video dan mengirim sesuatu melalui jaringan satelit kecil. Wajahnya panik, berkeringat, dan sesekali ia mengumpat. Aku nggak bisa tunggu lebih lama. Mereka sudah tahu. Kalian harus bantu aku sekarang juga, ucapnya kepada seseorang melalui sambungan video. Namun sebelum Raka sempat menyadari, pintu pondok itu dibuka paksa. Raka berbalik, mencoba lari, tapi Adi lebih dulu menyergapnya. Terjadi pergulatan singkat. Raka melawan dengan keras. Namun Adi memegang erat pundaknya. Berhenti, Raka, ini sudah cukup, teriak Adi dengan suara dalam dan gemetar. Namun Raka menatapnya dengan mata penuh dendam. Kau pikir kau bisa menghentikan semuanya? Orang-orang sepertiku tidak bisa dihentikan oleh petani kecil seperti kamu. Justru karena aku hanya petani kecil, aku tahu caranya bersujud dan bersabar, jawab Adi tegas. Akhirnya, Raka berhasil dilumpuhkan dan diborgol oleh petugas polisi. Saat dibawa pergi, mulutnya terus menggumamkan ancaman, tapi matanya terlihat kalah. Karena ia tahu, apa yang tumbuh dari ladang ketulusan tidak mudah dicabut oleh tangan kotor. Sore itu, angin berhembus lebih hangat dari biasanya. Matahari menyorot sawah yang kembali hijau, dan Adi berdiri di tepi ladang, menggenggam tangan Rina. Ia tak butuh banyak kata, karena dalam diam, Allah telah menjawab segala doanya. Hari-hari berikutnya di desa kembali damai. Ladang singkong yang sempat terbakar mulai tumbuh kembali dengan subur, berkat kerja keras Adi dan bantuan warga sekitar. Kehidupan mereka perlahan berubah, bukan hanya dalam materi tapi juga dalam hati. Rina menjalankan program pelatihan hukum bagi warga desa dengan penuh semangat. Ia menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya sebagai polisi, tapi juga sebagai pembimbing yang mengajak semua orang dekat kepada Allah. Adi yang dulu hanyalah seorang petani biasa, kini dikenal sebagai pria yang berani menghadapi segala cobaan dengan sabar dan tawakal. Ia menyadari bahwa kekayaan terbesar bukan dari hasil ladang, tapi dari ketulusan hati dan iman yang teguh. Suatu sore, di tengah ladang singkong yang menguning, Adi dan Rina berdiri berdua. Mata mereka bertemu, tersenyum penuh arti. Rina menggenggam tangan Adi erat. Terima kasih telah menjadi pelindung dan cahaya di hidupku.
Adi membalas dengan senyum tulus. Bersamamu, hidupku lengkap. Aku percaya, ini semua karunia dari Allah yang Maha Penyayang. Mereka tahu, perjalanan hidup ini masih panjang. Namun dengan cinta dan iman yang kokoh, tidak ada tantangan yang tak bisa mereka lalui. Kisah Adi dan Rina menjadi legenda di desa mereka. Sebuah kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan berkah yang datang dari menolong sesama dengan hati yang tulus.